Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sinta Dewi Aryati dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan membahas soal bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 soal, yaitu 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menilai kualitas sebuah karya, seperti buku, cerpen, film, drama, dan lain-lain, secara objektif. 2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang isi, kelebihan, kekurangan, dan hal menarik dari karya tersebut. Ketiga, membantu pembaca menentukan pilihan apakah karya itu layak dibaca, ditonton, atau digunakan. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena presensi harus menganalisis dan mengevaluasi karya. 5. Melatih kemampuan menulis dalam bentuk ulasan atau penilaian. 6. Memberikan masukan kepada penulis atau pencipta karya untuk mengembangkan karya selanjutnya. 7. Mengapresiasi karya sastra atau non-fiksi dengan cara yang lebih mendalam dan terstruktur. Mari kita membahas soal yang pertama, yaitu soal resensi. Perhatikan penggalan resensi berikut. Nikmat ceritanya bisa kita dapatkan dari gaya bercerita yang halus, lembut, dan terpelajar, tanpa banyak membuang tutur. Mariana Katapo melukiskan adegan demi adegan ceritanya. Ciri pop yang menonjol adalah seringkali ia menyisipkan lukisan kehidupan anak-anak muda yang penuh dengan guraian-guraian dan humor yang kampus atau terpelajar, kalau tidak boleh dikatakan sophisticated. Namun, sisipan tersebut rupanya terlalu banyak, sehingga kadang merusak suasana cerita. Misalnya, pada adegan Raumanen yang sedang pada puncak kebingungannya, akibat menyaksikan kekasihnya, Monang, mengadakan pesta di rumahnya tanpa mengundang dirinya. Keesokan harinya, dalam suasana batin yang begitu kalut, Raumanen masih sempat bercanda dalam dialognya dengan Monang dan demikian juga sering kali menghinggapi novelit wanita lainnya. Manga 1, ia sering terlepas memperpanjang cerita, banyak untuk melukiskan guraian anak muda di rumah sakit. Bagian penggalan resensi yang tidak tepat adalah A. Mengungkapkan keunggulan buku yang diresensi secara berlebihan. B. Mengungkapkan gaya khas pengarang buku yang diresensi. C. Membandingkan kelemahan pengarang dengan pengarang yang lain. D. Menyinggung karya lain yang pernah ditulis pengarang. E. Mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dalam satu kesatuan uraian. Jawabannya adalah C. Membandingkan kelemahan pengarang dengan pengarang yang lain. Alasan A. Mengungkapkan keunggulan buku yang diresensi secara berlebihan. Jawaban ini salah, karena pada bagian awal resensi mengungkapkan keunggulan. Resensi ini juga mengungkapkan kekurangan. Jadi tidak bisa dikatakan berlebihan, artinya seimbang, karena mengungkapkan keunggulan adalah bagian yang harus ada dalam resensi. B. Mengungkapkan gaya khas pengarang buku yang diresensi. Jawaban ini salah, karena resensi ini secara eksplisit mengungkapkan gaya khas penulis. C. Membandingkan kelemahan pengarang dengan pengarang yang lain. Jawaban ini benar karena dalam penulisan resensi yang baik, pengulas tidak seharusnya membandingkan kelemahan antar pengarang, karena resensi fokus pada penilaian objektif terhadap karya yang diulas. D. Menyinggung karya lain yang pernah ditulis pengarang. Jawaban ini salah, karena dalam teks tidak ada menyebutkan karya lain dari Mariana Katopo. Yang disebut justru pengarang lain, Manga 1, bukan karya dari pengarang yang sama. E. Mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dalam satu kesatuan uraian. Jawaban ini salah, karena menyebut kelebihan, gaya bercerita halus, lembut, dan kelemahan terlalu banyak sisipan humor. Soal yang kedua, yaitu soal resensi. Buku Panduan Keluarga memilih dan menggunakan obat karya Doni Cemara SSI-APT berisi tentang pengenalan obat, prinsip-prinsip dasar memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri, serta aspek sosialnya. Buku ini menjadi panduan yang jelas, ringkas, dan dilengkapi dengan arti istilah medis. Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan sesuai dengan data tersebut adalah
A. Penulis yang seorang apoteker menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, juga melengkapi buku ini dengan istilah-istilah medis. B. Doni Cemara menulis buku tentang bagaimana memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri. Buku ini dilengkapi dengan daftar istilah dan artinya. C. Dengan adanya penjelasan istilah-istilah medis dalam buku panduan ini akan memudahkan pembaca dan memahami isi buku, apalagi penulisnya adalah seorang dokter yang berpengalaman. D. Telah hadir sebuah buku panduan bagaimana memilih dan menggunakan obat yang telah ditulis oleh seorang dokter dengan bahasa yang mudah dipahami dan ada daftar arti istilah medis. E. Buku panduan ini menyuguhkan kiat praktis berdasarkan pengalaman dan Doni Cemara sebagai lulusan apoteker. Alasan A. Penulis yang seorang apoteker menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, juga melengkapi buku ini dengan istilah-istilah medis. Jawaban ini benar, karena pada buku tersebut diberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, juga dilengkapi dengan istilah medis. B. Doni Cemara menulis buku tentang bagaimana memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri. Buku ini dilengkapi dengan daftar istilah dan artinya. Jawaban ini salah, karena kalimat ini hanya menyatakan fakta, bukan kalimat resensi yang kritis, dan memuji keunggulan penyampaian atau bahasa keunggulan jelas dan ringkas tidak terwakili. C. Dengan adanya penjelasan istilah-istilah medis dalam buku panduan ini, akan memudahkan pembaca dan memahami isi buku, apalagi penulisnya adalah seorang dokter yang berpengalaman. Jawaban ini salah, karena kutipan data menyebutkan penulis adalah apoteker, bukan dokter. D. Telah hadir sebuah buku panduan bagaimana memilih dan menggunakan obat yang telah ditulis oleh seorang dokter dengan bahasa yang mudah dipahami dan ada daftar arti istilah medis. Jawaban ini sama, alasannya sama seperti opsi C. E. Buku panduan ini menyuguhkan kiat praktis berdasarkan pengalaman Doni Cemara sebagai lulusan apoteker. Jawaban ini salah, karena kutipan data tidak menyebutkan bahwa isi buku kiat praktis berasal dari pengalaman pribadi penulis. Fokus data hanya pada pengenalan obat dan prinsip-prinsip dasar secara umum, bukan pengalaman spesifik. Soal yang ketiga yaitu soal proposal. Cermatilah infografik tersebut. Maksud dari informasi dalam infografik tersebut adalah A. Jenis-jenis kegiatan bazar, B. Konsep kegiatan di beberapa kegiatan kementerian, C. Rencana kegiatan pameran UMKM, D. Keberagaman jenis kegiatan kementerian, E. Acara yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Jawabannya adalah C. Rencana kegiatan pameran UMKM. Alasan A. Jenis-jenis kegiatan bazar. Jawaban ini salah, karena infografik tidak hanya tentang bazar. Bazar hanyalah salah satu sebagian. Ada seminar, konferensi, hiburan, sosial event. Jadi terlalu sempit informasi jika hanya fokus ke bazar. B. Konsep kegiatan di beberapa kegiatan kementerian. Jawaban ini salah, karena meskipun ada daftar nama kementerian di sebelah kiri, tujuan utama gambar bukan menjelaskan konsep untuk kementerian-kementerian itu. Daftar kementerian kemungkinan menunjukkan pihak yang dilibatkan, bukan inti dari infografik. Fokus utamanya tetap kegiatan di pameran UMKM, bukan konsep internal kementerian. C. Rencana kegiatan pameran UMKM. Jawaban ini benar, karena infografik menerapkan jenis-jenis acara yang akan diselenggarakan dalam satu acara pameran UMKM, seperti bazar, seminar, konferensi, hiburan, sosial event. Judul, konsep kegiatan, keterangan tentang UMKM, IKM, Crop Expo, dan konferensi nasional UMKM. Jelas menunjuk ke rencana kegiatan pameran UMKM. D. Keberagaman jenis kegiatan kementerian. Jawaban ini salah, karena infografik menyajikan kegiatan pameran, bukan jenis kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Kementerian hanya dicantumkan sebagai pihak terkait, bukan sebagai subjek yang kegiatannya dijelaskan. E. Acara yang dilaksanakan oleh pihak kementerian.
Jawaban ini salah, karena banyak kegiatan ditujukan oleh UMKM atau pengunjung, seperti produk bazar, donor darah, seminar UMKM. Tidak semua cara itu dijalankan oleh kementerian pemerintah, hanya ikut berperan. Jadi pernyataan ini salah sebagai maksud keseluruhan infografik. Soal yang keempat yaitu soal proposal. Infografik tersebut menjelaskan A. Di Kementerian Koperasi dan UMKM, proposal merupakan bagian penting dari rangkaian suatu kegiatan. B. Permohonan pelatihan di Kementerian Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pembuatan proposal terlebih dahulu. C. Banyak kegiatan di Kementerian Koperasi dan UMKM yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat. D. Permohonan kegiatan pelatihan di Kementerian Koperasi dan UMKM harus menggunakan proposal yang jelas. E. Prosedur mendapatkan fasilitas dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kelompok masyarakat tertentu harus mengajukan permohonan ke Deputi di bidang pengembangan SDM. Jawabannya adalah E. Prosedur mendapatkan fasilitas dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kelompok masyarakat tertentu harus mengajukan permohonan ke Deputi di bidang pengembangan SDM. Alasan A. Di Kementerian Koperasi dan UMKM, proposal merupakan bagian penting dari rangkaian suatu kegiatan. Jawaban ini benar, karena infografik tidak hanya membahas pentingnya proposal sebagai bagian kegiatan, tetapi menekankan seluruh alur mekanisme permohonan, pelatihan, dan awal hingga akhir. B. Permohonan pelatihan di Kementerian Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pembuatan proposal terlebih dahulu. Jawaban ini salah, karena pilihan ini hanya menyoroti tahap permulaan, tahap pembuatan proposal. Padahal, infografik juga memuat tahapan verifikasi, persiapan, pelaksanaan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi. C. Banyak kegiatan di Kementerian Koperasi dan UMKM yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat. Jawaban ini salah, karena pilihan ini tidak sesuai dengan infografik, sebab infografik menjelaskan mekanisme pemerintahan pelatihan, bukan sekedar menampilkan banyak kegiatan yang bisa dilakukan kelompok masyarakat. D. Permohonan kegiatan pelatihan di Kementerian Koperasi dan UMKM harus menggunakan proposal yang jelas. Jawaban ini salah, karena pilihan ini hanya fokus pada persyaratan proposal, tidak menggambarkan proses yang lengkap mekanisme permohonan seperti yang dijelaskan dalam infografik. E. Prosedur mendapatkan fasilitas dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kelompok masyarakat tertentu harus mengajukan permohonan ke Deputi di bidang pengembangan SDM. Jawaban ini benar, sesuai dengan alur pada infografik yang memuat langkah-langkah jelas, mulai dari permohonan, verifikasi, review dokumen, penetapan, persiapan, sehingga pelaksanaan monitoring oleh Kemenkap UMKM yang memang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.